Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 131 Latih Langkah Voli. Ketika mereka kembali ke asrama, Feng Wu, Hua Qi, dan Pang Xi semuanya ada di sana. Lu Ming, mengapa kamu tidak memenangkan tempat pertama kali ini dan mendapatkan hadiah sebesar itu? Permisi? Begitu dia kembali, Feng Wu berkedip dan menatapnya. Itu benar, aku mendapat pujian untuk mengumpulkan informasi tentang para jenius di daftar perunggu kali ini, jadi tidak ada hadiah. Hua Qi juga berkata sambil tersenyum. Pang Xi menggaruk kepalanya dan berkata, ini tidak terlalu bagus, lagi pula, kakak senior Lu Ming memenangkannya kembali dengan kekuatannya sendiri. Bodoh, tutup mulut! Kata Feng Wu dan Hua Qi serempak, dan Pang Xi segera tutup mulut tidak berbicara lagi. Lu Ming terdiam, lalu tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, pergi ke aula kontribusi, tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Kali ini, dia dianugerahi 100.000 poin kontribusi, ditambah sisa kontribusi dari Lu Ming. Poin mencapai lebih dari 110.000 yang mencengangkan, tentu saja sangat membanggakan. Lu Ming, ini yang kamu katakan, ayo pergi. Feng Wu berkata sambil tersenyum, dan berjalan ke aula kontribusi terlebih dahulu. Ini tidak baik. Pang Xi terus bergumam, dan diseret oleh Hua Qi ke titik kontribusi. Lu Ming tersenyum sedikit. Setelah tiba di aula kontribusi, Hua Qi dan Feng Wu dengan cepat melaporkan banyak hal, dan sepertinya mereka telah merencanakan untuk membunuh Lu Ming sejak lama. Namun, hal-hal yang mereka kutip tidak terlalu mewah, dan harganya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Harga pil kecantikan dan pil penutrisi kulit yang dilaporkan oleh Ru Feng Wu sangat rendah, membuat Lu Ming terdiam beberapa saat. Hua Qi memilih beberapa pil untuk budidaya dan beberapa senjata spiritual. Selama sisa perenungan Pang Xi di sana untuk waktu yang lama, dia tidak berani berbicara. Lu Ming langsung menukar beberapa pil untuknya untuk meningkatkan kultivasinya, membawanya ke aula perpustakaan, dan memintanya untuk memilih keterampilan bela diri tingkat tinggi Huang. Sebanyak 20.000 poin kontribusi dihabiskan. Mereka semua berteman, tapi Lu Ming tidak merasakan sakit hati. Feng Wu memegang barang-barang yang dia tukar, matanya sangat tertawa sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Hua Qi dan Pang Xi juga tersenyum. Biarkan ketiga Feng Wu kembali dulu, Lu Ming kembali ke aula kontribusi, dan Lu Ming mulai memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Dengan begitu banyak poin kontribusi, wajar untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Pertama-tama, Lu Ming harus memilih tombak. Tombak emblem api sebelumnya sudah terlalu memalukan untuk digunakan, terutama dalam pertarungan dengan Zhang Muyun, ketika dia akhirnya menggunakan teknik detonasi, yang langsung mengguncang kepala senjatanya hingga pecah. Sekarang, dia ingin memilih tombak dengan kualitas lebih tinggi, setidaknya senjata roh tingkat ketiga. Namun, tidak banyak prajurit roh tipe tombak dari sekte pedang Suanyuan setelah lama memilih, Lu Ming akhirnya memilih satu. Tombak Huotong, senjata spiritual tingkat rendah tingkat ketiga. Laras senjata panjangnya 8 kaki dan terbuat dari besi tung api ketangguhan dan elastisitas besi tung api sangat baik. Ujung tombak panjangnya 8 inci dan terbuat dari baja dengan pola baja yang sangat keras. Tombak itu beratnya 3.600 jin, Lu Ming memegangnya di tangannya dan menggoyangkannya sedikit. Woos! Tombak itu bergetar, menembus udara, membuat suara siulan. Tombak yang begitu berat dapat meledakkan seseorang jika dilemparkan sesuka hati. Lu Ming cukup puas, setidaknya jauh lebih baik dari pistol lambang api. Tombak ini saja menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Kemudian Lu Ming menukar ginseng darah berumur 1000 tahun dan tanduk harimau bertanduk merah. Keduanya menghabiskan total 50.000 poin kontribusi.
Karena kedua hal ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan Battle Dragon True Art tingkat ketiga, mereka sangat berharga dan harganya sangat tinggi. Tapi Lu Ming sangat senang bisa menukarnya. Karena dengan cara ini, 4 bahan utama untuk mengolah lapisan ketiga Shanlong Zhenjue semuanya telah terkumpul. Batu darah gelap, rumput kristal api, ginseng darah milenium, tanduk harimau bertanduk merah. Kemudian saya menukar sisa bahan pembantu bersama-sama, dan kemudian menukar 10 salinan esensi darah monster tingkat 9 tingkat kedua. Lu Ming segera menjadi orang miskin lagi, dengan hanya beberapa ratus poin kontribusi yang tersisa padanya. Jika orang lain tahu tentang kecepatan pengeluaran ini, saya khawatir mereka akan ketakutan setengah mati. Tapi Lu Ming tidak peduli. Setelah kembali ke asrama dan memasuki kuil tertinggi, Lu Ming tidak sabar untuk membuka Volley Step dan mulai menonton. 2 jam kemudian, Lu Ming menutup buku rahasia dan mulai memahaminya. Di titik tertinggi kuil tertinggi, suara nyanyian terus keluar, pikiran Lu Ming sangat jernih, dan pemahamannya tentang langkah volley semakin dalam. Beberapa jam kemudian, tubuh Lu Ming bergerak, dan tubuh Lu Ming seringan bulu, berkedip di peron. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Seni bela diri tingkat tinggi yang misterius sangat sulit untuk dikembangkan. Saya masih memiliki dasar Teng Yunbu sebelumnya, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi ke tingkat pertama, kultivasi menurut akal sehat. Hanya seniman bela diri hebat tingkat tinggi yang harus memenuhi syarat untuk berlatih. Kalau mau berkorespondensi, kekuatannya juga sangat dahsyat. Selama seseorang mencapai tingkat pertama, kekuatannya akan jauh melebihi tingkat ke-6 dari gerak kaki tingkat tinggi, Teng Yunbu, tingkat Huang. Selama seseorang mencapai tingkat ketiga, kekuatannya sebanding dengan tingkat ke-6 seni bela diri tingkat rendah Xuan. Lanjutkan! Setelah itu, Lu Ming mulai berlatih lagi. Selanjutnya, Lu Ming terutama berlatih langkah lembah dan Gang Huo Ganjue setiap hari dan melahap darah monster di sisa waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Waktu berlalu hari demi hari. Persaingan untuk murid tingkat perak dari akademi keempat juga telah berakhir. Persaingan di daftar perak sama sekali berbeda dengan daftar perunggu. Di daftar perak, Duan Mulin menempati posisi pertama dengan mengalahkan lawan-lawannya dengan keunggulan mutlak. Duan Mulin dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius sekte pedang Xuanyuan, kekuatannya terlalu kuat untuk dibandingkan dengan orang lain, karena 3 jenius lainnya semuanya adalah murid Akademi Qilin. Dari 4 halaman, hanya Duan Mulin yang termasuk di antara 4 jenius. Tentu saja, murid tingkat emas tidak dihitung di sini. Setelah Lu Ming mendengarnya, matanya berkedip, dan dia terus berlatih. 10 hari kemudian, langkah volley akhirnya berhasil dipraktikkan oleh Lu Ming, dan dia melangkah ke tingkat pertama dan melihat sekilas pintunya. Dan 10 bagian darah monster telah sepenuhnya ditelan, tetapi basis kultivasi Lu Ming saat ini adalah seni bela diri tingkat 9, menelan darah monster tingkat kedua dan ke-9, peningkatannya sangat lambat, dan 10 bagian darah monster hanya untuk Lu Ming basis kultivasinya hanya meningkat dengan langkah kecil, dan dia bahkan belum mencapai puncak tahap awal seniman bela diri tingkat ke-9. Kultivasi tidak terburu-buru, apalagi setelah mencapai seni bela diri tingkat ke-9, itu perlu diakumulasikan. Seperti Zhang Muyun dan yang lainnya, begitu mereka tinggal di alam ini, akan memakan waktu beberapa tahun untuk berlatih tingkat ketiga Shanlong Zhenjue. Lu Ming pikirkan tentang itu, lalu keluarkan bahan seperti batu darah hitam. Menurut catatan di Shanlong Zhenjue, setelah menyiapkannya, telan dalam 1 tegukan, dan mulailah menyerang lapisan ketiga Shanlong Zhenjue. Pada tingkat ketiga dari Battle Dragon True Art, kekuatan dan konsentrasi ki sejati adalah 4 kali lipat dari ki sejati biasa. Selama dia menerobos, kekuatan tempur Lu Ming akan meningkat dalam jumlah besar. Ledakan! Ledakan!
dalam tubuh Luming, energi yang sebenarnya tampak meledak, dan kekuatannya mencengangkan. Samar-samar, raungan terdengar. Setelah sekian lama, suaranya menghilang, menjadi tenang, dan Luming membuka matanya. Apakah ini lapisan ketiga dari teknik pertarungan naga? Ini benar-benar kuat. Merasakan energi sejati yang sangat kuat dan kental di tubuhnya, ekspresi kegembiraan muncul di mata Luming. Jika dia melawan Shang Muyun lagi sekarang, dia yakin dia akan bisa mengalahkannya tanpa meledak. Ini bukan kemenangan tunggal, tetapi kemenangan total. Sekarang saya bisa pergi ke pegunungan pesisir untuk berlatih. Sambil berlatih seni bela diri, saya bisa berburu monster dan meningkatkan kultivasi saya. Luming mengambil keputusan, berkemas, dan menuju ke pegunungan pesisir. Terakhir kali Luming pergi ke pegunungan pesisir untuk berlatih senjata, dia hanya pergi sejauh 200 mil, dan tidak banyak monster yang kuat. Kali ini, Luming memutuskan untuk masuk lebih dalam. Sehari kemudian, Luming pergi sejauh 500 mil ke pegunungan pesisir. Bab 132 level 3 binatang monster, Pil Monster. Mengaum. Monster meraung seperti guntur, dan ketika mereka tiba di sini, jumlah monster secara bertahap meningkat, dan kapan saja, monster dari level kedua, level ke-7, level ke-8, dan bahkan level ke-9 dapat terlihat bergegas melewatinya. Mengaum. Seekor beruang pemecah tanah setinggi 5 meter, yang sangat agung datang ke arah Luming. Beruang pemecah tanah ini setinggi 9 tingkat kedua. Armor rusak. Luming menusuk dengan tombak, dan tombak Huotong berubah menjadi sinar cahaya, langsung menembus dada pemecah bumi. Pembelah bumi meraung beberapa kali, dan jatuh dengan keras ke tanah tanpa bernapas. Memanipulasi garis keturunan, melahap esensi darah dari beruang pembelah bumi, tidak butuh waktu lama sebelum disempurnakan. Sekarang Sanlong Zhenjue telah mencapai tingkat ketiga, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasinya bahkan lebih mengerikan, monster tingkat 9 tingkat kedua dengan esensi darah benar-benar tidak signifikan. Bulu beruang kerupuk tanah ini berharga, tapi mengupasnya benar-benar merepotkan, jadi lupakan saja. Luming menggelengkan kepalanya. Bahan pada banyak monster sangat berharga, tetapi juga sangat merepotkan untuk dibersihkan, dan Luming biasanya tidak terlalu memperhatikannya. Menurutnya, dengan kali ini, lebih baik berlatih sebentar dan membunuh satu monster lagi untuk melahap esensi dan darah. Dikatakan bahwa setelah monster itu mencapai Great Martial Master, sebuah pil monster akan terkondensasi di dalam tubuh, yang merupakan bahan yang bagus untuk menyempurnakan alkimia dan senjata, dan itu dapat dikumpulkan. Sisi. Saat ini, suara Sisi keluar pada saat yang sama, bau busuk keluar. Panggilan! Anginnya kencang, dan bayangan hitam jatuh ke arah Luming dari udara. Dengan gerakan sosok Luming, dia segera mundur sejauh 30 meter untuk menghindari pukulan itu. Ledakan! Tempat Luming berdiri tadi dihantam keras oleh bayangan hitam, dan tiba-tiba bebatuan beterbangan, membentuk parit sepanjang 10 meter. Sungguh ular yang besar. Mata Luming berkilat. Sisi. Baunya menyengat, dan ular raksasa yang lebih tebal dari tangki air dan panjang 30 meter muncul di depan Luming. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, matanya merah, dan kepalanya berdiri tegak, setinggi 6 meter. Apa yang menimpanya barusan adalah ekor ular piton raksasa ini. Piton bersisik besi, tampaknya, telah mencapai tingkat ketiga dan tingkat pertama. Hati Luming tergerak. Piton skala besi raksasa menjerit, dan kemudian dengan jentikan tubuhnya yang kuat, ia bergegas menuju Luming dengan kecepatan luar biasa. Langkah lembah. Luming menggerakkan jari kakinya, dan tubuhnya sepertinya tidak memiliki bobot, dan dia terbang, muncul di atas ular piton bersisik besi seperti hantu. Longsor!
Tombak itu menghantam keras kepala ular sanca bersisik besi, dengan kekuatan kejut yang mengerikan. Menabrak. Tembakan ini mengenai kepala Python bersisik besi dengan keras. Python skala besi raksasa mendesis, dan tubuhnya yang besar terlempar terbang oleh Lu-Ming. Berguling puluhan meter jauhnya, 7 atau 8 pohon besar yang dipeluk oleh beberapa orang dihancurkan oleh Python raksasa itu. Python skala besi raksasa berjuang untuk bangun, luka meledak di kepalanya, dan darah mengalir keluar melihat Lu-Ming, ada ekspresi ngeri di matanya. Seperti yang diharapkan dari Python skala besi tingkat ketiga dan lapis pertama, pertahanannya sangat kuat. Lu-Ming menjilat bibirnya, sedikit tidak puas. Jika ini dilihat oleh orang lain, diperkirakan mereka akan cemburu sampai mati. Ini adalah monster tingkat ketiga, yang setara dengan ranah seniman bela diri hebat di antara para pejuang. Dan ular piton bersisik besi raksasa dikenal karena pertahanannya yang kuat. Terus terang, jika itu adalah seniman bela diri tingkat 9 biasa, bahkan jika ular sanca bersisik besi tidak melawan, berbaring di sana dan membiarkan mereka memotong, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan. Sekarang Lu-Ming menghancurkan Python bersisik besi menjadi luka serius dengan satu tembakan, dia masih belum puas? Python skala besi mulai mundur, dan berbalik dan lari. Ingin lari? Tinggalkan inti iblis dan esensi darah? Setelah akhirnya bertemu dengan monster tingkat ketiga dan tingkat pertama, Lu-Ming secara alami tidak akan melepaskannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju Python bersisik besi. Beberapa menit kemudian, tubuh ular piton bersisik besi tergeletak di hutan, dan kepalanya ditusuk oleh Lu-Ming. Dengan kekuatan tempur saya saat ini, saya tidak memiliki masalah membunuh tingkat pertama dari seniman bela diri yang hebat. Saya ingin tahu apakah saya dapat membunuh master dari tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat? Pikir Lu-Ming. Melalui pertempuran dengan Python bersisik besi, Lu-Ming memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan tempurnya. Melintasi ranah besar, seniman bela diri hebat biasa, di tangannya, tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Namun, jarak antara setiap tingkat alam guru bela diri besar bahkan lebih besar, jauh lebih besar daripada jarak antara tingkat pertama alam guru bela diri, jadi untuk tingkat kedua guru besar bela diri, Lu-Ming tidak akan langsung mengambil kesimpulan tanpa berkelahi. Segera, dia memanipulasi pembuluh darah dan melahap esensi darah dari Python bersisik besi raksasa. Layak menjadi monster level 3 dan level pertama. Esensi yang terkandung dalam esensi darah jauh lebih kuat daripada monster level 2. Merasakan energi besar yang berasal dari darah, Lu-Ming menyerap dan menyempurnakannya. Dengan segenap kekuatannya. Basis kultivasi jelas berkembang pesat. Esensi yang terkandung dalam esensi darah monster tingkat ketiga dan tingkat pertama lebih dari 10 kali lipat dari monster tingkat kedua dan ke-9. Setelah semua esensi dan darah disempurnakan, kultivasi Lu-Ming dinaikkan ke puncak tahap awal artis bela diri tingkat ke-9. Bersenandung. Pada saat ini, darah roh pemakan meletus, dan atas dasar 4 cakra awal, cakra kelima muncul. Garis keturunan telah dipromosikan dan mencapai garis keturunan tingkat kelima. Lu-Ming sangat gembira, sudah lama sejak garis keturunan Lu-Ming ditingkatkan ke garis keturunan tingkat keempat, dan dia telah melahap begitu banyak esensi darah selama periode ini. Akhirnya, sekarang dia telah mengumpulkan cukup banyak, dia telah dipromosikan ke level lain. Huhu. Garis keturunan tingkat kelima sedang berjalan, dan kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi telah meningkat pesat. Apalagi kecepatan melahap darah olahan akan semakin kuat dan cepat. Haha. Lu-Ming tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Lu-Ming mengeluarkan pedang, dan mengeluarkan bola seukuran lengkeng dari tubuh Python bersisik besi. Ini adalah pil iblis dari Python bersisik besi, yang mengandung energi yang kuat.
Itu adalah tempat di mana monster mengandung energi paling banyak selain esensi dan darah. Dapat dikatakan bahwa 80% energi monster ada di esensi darah dan inti iblis. Pil iblis mengandung energi yang kuat. Alkemis dapat menggunakannya untuk membuat alkimia, tetapi ada lebih banyak pengotor daripada esensi darah. Bisakah darahku dimakan dan dimurnikan? Lu Ming tidak bisa berhenti memikirkan pertanyaan ini. Garis keturunannya sangat istimewa. Di Dark Blood Mountain saat itu, cairan merah yang mengandung darah yang sangat beracun dapat ditelan dan dimurnikan oleh garis keturunannya. Jadi, bisakah pil iblis digunakan? Jika memungkinkan, kecepatan kultivasi Lu Ming dapat ditingkatkan sedikit. Jangan takut karena kultivasi Sanlong Zhenjue semakin maju, tidak akan ada banyak energi untuk kultivasi. Apalagi jika Anda membeli pil iblis dengan level yang sama jauh lebih murah daripada esensi darah. Memikirkannya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi, dan kemudian memanipulasi darah. Kekuatan melahap yang kuat dihasilkan, dan dengan keras, pil iblis di tangan Lu Ming langsung ditelan oleh roh yang melahap darah. Baba. Kemudian, terdengar suara di dalam darah, dan setelah beberapa saat, esensi energi yang sangat besar mengalir ke tubuh Lu Ming. Itu benar-benar mungkin. Lu Ming sangat gembira, dan segera mulai berlatih formula naga perang. Setengah jam kemudian, pil iblis telah disempurnakan. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke tahap tengah seni bela diri tingkat ke-9 dalam satu gerakan. Hebat! Lu Ming tertawa, dia menemukan bahwa peningkatan pil iblis lebih dari peningkatan esensi darah. Karena garis keturunan akan menelan setengah dari energi esensi darah, tetapi pil iblis tidak, itu sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Hanya saja memurnikan pil iblis lebih lambat daripada memurnikan esensi darah, tapi ini masalah kecil. Bab 133 Selamat tinggal Qiuyue. Tampaknya fungsi darahku lebih hebat dari yang kubayangkan, dan masih perlu banyak pengembangan. Lu Ming berpikir, dia akan banyak bereksperimen. Segera, dengan kilasan sosoknya, dia pergi dari sini untuk mencari monster lain. Tidak lama kemudian, dia benar-benar menemukan kegunaan lain dari darah. Saat itulah Lu Ming melahap esensi darah monster, ketika dia memusatkan pikirannya dan dengan sengaja membiarkan darah menelan energi esensi darah sepenuhnya, tentu saja, esensi darah melahap darah sepenuhnya tanpa energi apapun untuk Lu Ming. Sebaliknya, Lu Ming ingin menggunakan semua energi dari esensi darah untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi dia tidak dapat melakukannya, dan setengahnya akan diserap oleh roh yang melahap darah. Dengan kata lain, dia dapat menggunakan semua esensi darahnya untuk meningkatkan level garis keturunannya, tetapi dia tidak dapat menggunakan semuanya untuk meningkatkan kultivasinya. Ini lebih baik di masa depan, Anda dapat menggunakan pil iblis untuk meningkatkan basis kultivasi Anda, dan menggunakan darah esensi untuk meningkatkan level garis keturunan Anda, sehingga level garis keturunan dapat dipromosikan lebih cepat. Namun, di area ini, hanya ada sedikit monster level 3, dan sebagian besar monster level 2. Lu Ming memutuskan untuk masuk lebih dalam. Suatu hari kemudian, di sebuah lembah, Lu Ming melihat seekor kera raksasa setinggi 10 meter, meraung seperti guntur, bernapas seperti gunung, sangat ketakutan sehingga Lu Ming melarikan diri. Kera raksasa ini setidaknya adalah monster level 3 atau 4. Itu sangat kuat sehingga Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Setelah lebih dari 10 mil, Lu Ming berhenti. Tidak mudah menemukan monster yang cocok, entah levelnya terlalu rendah atau levelnya terlalu tinggi. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming berlatih seni bela diri sambil berburu monster di pegunungan pesisir. Tentu saja, Lu Ming tidak berhenti dengan metode latihan tubuh, Raging Flame King Kong Jue, dan meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari, tetapi cara latihan tubuh adalah metode penggilingan air,
dan perkembangannya sangat lambat. Dengan cara ini, sebulan berlalu. Akhirnya, langkah Folly berhasil menembus level kedua. Dalam 1 bulan, Lu Ming juga memburu dan membunuh 8 monster dari tingkat ketiga dan tingkat pertama. Tingkat kultivasi Lu Ming menerobos ke tahap akhir seni bela diri tingkat ke-9 dalam 1 gerakan. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih Felistet. Langkah Folly dipromosikan ke tingkat kedua, yang bahkan lebih misterius. Tubuh Lu Ming tampaknya tidak memiliki bobot, tetapi ia dapat berjalan di dahan dengan kakinya, melompat keluar, dan dapat melintasi jarak 50 meter sebelum mendarat. Desir! Lu Ming mendaki gunung setinggi beberapa ratus meter setelah melewati beberapa kali. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah, dan dia mendengar suara perkelahian. Ini bukan pertarungan antar monster, tapi pertarungan antara manusia dan monster. Pergi dan lihatlah! Lu Ming melompat turun dari puncak gunung, seringan burung layang-layang, dan bergegas menuju sumber suara seperti burung besar. Setelah 1 kilometer, suara itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Lolongan monster dan jeritan orang bisa terdengar jelas. Berbalik di sekitar hutan lebat, pemandangan di depan mulai terlihat. 8 pemuda dan pemudi, berdiri di pegunungan dan hutan, tidak terlalu tua, yang tertua baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi semuanya mengesankan, dengan nafas yang kuat dan ringkas, semuanya adalah tuan. Dan sedikit di depan, seorang pemuda dengan tombak sedang melawan monster. Monster itu sudah terluka, dan sepertinya hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Level 3 binatang monster. Mata Lu Ming tiba-tiba membeku, sedikit terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa kultivasi pemuda itu hanya berada di puncak seni bela diri tingkat 9, dan di puncak seni bela diri tingkat 9, dia mampu bertarung melawan monster tingkat ketiga dan tingkat pertama, dan benar-benar menekan monster tingkat ketiga dan tingkat pertama. Pada daftar perunggu, dia sudah bisa menempati peringkat 3 besar. Tapi Lu Ming jelas tidak mengenal bocah itu. Siapakah para remaja ini? Bagaimana mungkin ada kekuatan tempur seperti itu? Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar karena dia melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Ternyata Qiu Yue. Rok panjang Qiu Yue berkibar, rambut hitamnya mencapai pinggang, matanya cerah dan giginya cerah, kulitnya seperti batu giok, dan sosoknya montok, dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Junior Brother Wang telah membuat banyak kemajuan baru-baru ini, dan dia sekarang sepenuhnya mampu membunuh monster level 3 dan level pertama secara mandiri. Seorang pria muda tertawa. Sebagai murid Institut Qilin, seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9 dapat membunuh monster tingkat ketiga dan tingkat pertama. Ini adalah hal paling dasar yang harus dicapai. Jangan bandingkan kami dengan sampah dari 4 halaman. Suara dingin dan arogan terdengar. Apa yang dikatakan saudara Jian benar. Beberapa anak muda lainnya berkata dengan cepat. Siapa yang menyelinap di sana? Keluar! Tiba-tiba, seorang pemuda berbalik dan berteriak dengan dingin ke arah Lu Ming. Yang lain melihat ke sini satu demi satu. Lu Ming tersenyum kecut, sepertinya dia telah ditemukan. Segera berjalan keluar. Dari mana asalmu? Menyaksikan kami berlatih di sini adalah kejahatan besar, tahukah kamu? Suara dingin terdengar, dan seorang pria muda berjas perak menatap Lu Ming dengan dingin. Mendengar suara itu adalah pemuda yang dingin dan sombong sebelumnya. Lu Ming mengerutkan kening, pria ini benar-benar terdiam, dia hanya melirik beberapa kali. Kamu bajingan? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar aku berbicara denganmu? Kata pemuda kejam itu dengan dingin. Tuan, mengapa kamu? Tiba-tiba, suara keterkejutan terdengar, Qiu Yue memandang Lu Ming dengan heran, lalu melangkah keluar beberapa langkah dan muncul di samping Lu Ming.
Qiu Yue, lama tidak bertemu. Lu Ming tersenyum. Tuan, sudah lama sekali. Saya tidak berharap bertemu dengan Anda di sini, Tuan. Mata indah Qiu Yue penuh kegembiraan dan kerinduan yang mendalam. Di sisi lain, beberapa pemuda lainnya tertegun. Menguasai? Qiu Yue sebenarnya memanggil tuan muda ini? Wajah pemuda yang kejam itu sangat suram, dan dia bertanya, Qiu Yue, kamu memanggilnya apa? Tuan. Ya, dia adalah tuan mudaku, Jian Wuchen, lebih baik kamu berbicara dengan hormat. Ada pandangan jijik di matanya. Hormat? Hahaha, nak, apakah kamu murid pengadilan keempat? Tanya Jian Wuchen. Tidak buruk. Lu Ming berkata dengan ringan. Qiu Yue, apakah kamu mendengar itu? Dia adalah sampah dari 4 halaman, sampah, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuan mudamu? Qiu Yue, kita semua adalah pejuang dengan garis keturunan khusus, betapa mulianya, pukulan rendahan ini tidak layak sepatumu, Qiu Yue, lebih baik kau biarkan dia pergi. Mata Jian Wuchen angkuh dan acuh tak acuh, menatap Lu Ming dengan jijik. Ini seperti seorang kaisar berpangkat tinggi yang memandangi seorang pengemis. Lu Ming mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya. Orang ini merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Bang! Cahaya putih melintas di tangan Qiu Yue, dan pedang seperti es muncul, menunjuk ke Jian Wuchen, dengan suara dingin, berkata, Jian Wuchen, jika kamu menghina tuan muda lagi, aku tidak akan ragu untuk melawanmu. Niat membunuh yang dingin keluar, dan dalam radius puluhan meter, suhu turun tajam, seolah-olah telah datang ke musim dingin. Lu Ming terkejut, sepertinya setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Qiu Yue, kamu benar-benar menghunus pedangmu padaku untuk bajingan rendahan? Sialan! Sialan! Teriak Jian Wuchen, itu tak tertahankan. Bodoh! Lu Ming tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jian Wuchen tertegun sejenak, lalu meledak dengan niat membunuh yang dingin, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan kecil, apa yang kamu katakan? Bab 134 Garis Darah Es. Lu Ming tersenyum tipis, mengulurkan tangan, meraih tangan kecil Qiu Yue, lalu menatap Jian Wuchen, dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa Qiu Yue sangat peduli padaku, dan kamu memarahiku seperti ini di depan orang-orang yang dia peduli, apa itu, bukan idiot? Lain-lain, lepaskan kaki anjingmu. Mata Jian Wuchen memerah ketika dia melihat Lu Ming meraih tangan Qiu Yue. Sejak pertama kali dia melihat Qiu Yue, dia telah mentakdirkan Qiu Yue sebagai wanitanya. Sekarang, Lu Ming berani meraih tangan Qiu Yue. Bahkan dia tidak pernah menyentuh tangan Qiu Yue. Bajingan ini, beraninya dia? Bagaimana dia cocok? Api kecemburuan di hatinya hampir membakar ke-9 langit. Kulit pohon! Dia melangkah maju, mendekati Lu Ming dalam sekejap, dan menebas Lu Ming dengan telapak tangan. Itu jelas hanya telapak tangan, tapi rasanya seperti pedang tak tertandingi yang terhunus. Jian Wuchen, apa yang kamu lakukan? Qiu Yue menjadi pucat karena terkejut, mencoba berdiri di depan Lu Ming. Tapi Lu Ming maju selangkah, lalu meninju. Tinju dan telapak tangan Jian Wuchen saling memukul. Ledakan! Terdengar suara keras, penuh energi, dan pegunungan di bawah kaki Lu Ming dan Jian Wuchen tampak dibajak, dan jurang yang dalam muncul. Setelah sedikit goyang, keduanya masing-masing mundur 2 langkah. Jian Wuchen, hentikan! Qiu Yue berdiri di depan Lu Ming, memelototi Jian Wuchen. Melihat penampilan Qiu Yue, Jian Wuchen berhenti, tetapi wajahnya menjadi lebih jelek. Dia menatap Lu Ming dan berkata, bajingan kecil, kamu memiliki beberapa keterampilan, dan kamu dapat mengambil 3 keberhasilanku.
Sepertinya kamu adalah salah satu dari 4 besar master. Orang-orang yang disebut daftar perunggu pengadilan. Lu Ming tersenyum ringan, dan berkata, kamu bisa memaksaku untuk mendapatkan 2 keberhasilan, kamu tidak buruk. 2 keberhasilan? Hahaha, kemampuan untuk berbicara omong kosong benar-benar tidak kecil. Aku tidak takut orang tertawa terbahak-bahak. Jian Wuchen tertawa terbahak-bahak, penuh sarkasme. Beberapa pemuda lainnya juga menunjukkan senyum mengejek. Lu Ming berkata bahwa dia baru saja menggunakan 2 keberhasilan? Siapa yang percaya? Lu Ming mencibir dan tidak repot-repot menjelaskan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu hanya menggunakan 2 kekuatan, maka aku ingin melihat seberapa kuat 10 kekuatanmu. Jian Wuchen mencibir, dan suara pedang terdengar, dan di atas kepalanya, pedang perang yang sederhana dan sederhana muncul. Pedang perang ini terlihat penuh dengan tahun-tahun belang-belang, sangat tua, seolah-olah telah diwariskan dari zaman kuno. Ini adalah darah Jian Wuchen. Garis keturunan senjata semuanya adalah garis keturunan khusus, yang sangat misterius dan sulit dipahami. Mata Lu Ming berkilat, ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan khusus. Begitu darah berbentuk pedang keluar, sekeliling tubuh Jian Wuchen dipenuhi dengan energi pedang yang ganas. Ada jejak niat bertarung di mata Lu Ming, darah khusus, mengapa dia harus takut? Dia tahu bahwa Jian Wuchen juga berada di puncak seni bela diri tingkat 9. Tepat ketika Lu Ming hendak meledakkan kultivasinya dan melawan Jian Wuchen, Qiu Yue berteriak dengan marah, Jian Wuchen, jika kamu berani menyerang hari ini, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan mulai sekarang. Kamu. Jian Wuchen sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, darah dalam bentuk pedang menghilang, dan auranya melemah. Tuan, ayo pergi! Qiu Yue menarik telapak tangan Lu Ming dan menyeretnya keluar. Lu Ming mengangkat alisnya, dan membiarkan Qiu Yue menariknya ke depan, menghilang di sini. Kakak Jian, sepotong sampah dari 4 halaman di distrik berani menentangmu, dan kamu sangat dekat dengan suster muda Qiu Yue, sial. Kata pemuda lain. Melihat arah di mana Lu Ming dan Qiu Yue menghilang, mata Jian Wuchen terbakar dengan kecemburuan dan niat membunuh. Bocah yang bisa menerima 3 pukulan sukses dari pendekar pedang senior itu seharusnya seseorang yang disebut daftar perunggu dari 4 halaman. Hehe, aku tidak bisa keluar dari Akademi Qilin. Orang-orang di daftar perunggu ini benar-benar menganggap mereka jenius. Ini menggelikan. Seorang pria muda berjubah biru tertawa. Akademi Qilin saya, saatnya untuk keluar dan berjalan-jalan, jika tidak, 4 halaman lainnya akan melupakan kita dan mengabaikan kita. Kata Jian Wuchen dengan dingin. Memanggil. Saat berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, bergegas menuju monster tingkat ketiga dan tingkat pertama. Dengan tiupan, monster itu terpotong menjadi 2 secara langsung, dan darah berceceran di mana-mana. Qiu Yue menarik Lu Ming dan berjalan beberapa mil sebelum berhenti. Tuan, meskipun Jian Wuchen penuh kebencian dan menyebalkan, bakatnya sangat tinggi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Tuan muda seharusnya tidak melawannya sekarang, Qiu Yue menjelaskan. Kepada Lu Ming, karena takut Lu Ming akan merasa tidak nyaman. Lu Ming tersenyum, mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung Qiu Yue, dan berkata, jika Anda tidak menarikku, Tuan muda, aku akan menjatuhkannya. Qiu Yue berkedip, wajahnya memerah, tetapi dia tidak melakukannya. Menganggapnya serius, dan berkata, Tuan muda, Qiu Yue sangat merindukanmu selama ini, apakah kamu? Pada titik ini, Qiu Yue tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Keluarga Qiu Yue kami sangat cantik, bagaimana mungkin Tuan muda tidak merindukanmu? Aku merindukanmu sepanjang waktu.
kata Lu Ming di telinga Qiu Yue. Wajah Qiu Yue menjadi semakin merah, bahkan lehernya pun merah. Dia berkata, benarkah, benarkah? Tentu saja benar, kapan tuan muda itu membohongimu? Kata Lu Ming dengan wajah lurus. Senyum bahagia muncul di wajah Qiu Yue, tetapi pada saat berikutnya dia menunjukkan ekspresi sedih, dan berkata, sayang sekali Master masih tidak membiarkan saya pergi berperang, kecuali saya mencapai tingkat keempat Master Seni Bela Diri, kalau tidak Qiu Yue bisa tinggal di sisi tuan muda. Qiu Yue, apakah garis keturunanmu sudah bangun? Lu Ming bertanya, sedikit penasaran. Bangun, tuan muda, lihat. Saat dia berkata, darah di punggung Qiu Yue menyala, dan awan udara seputih salju muncul. Pada saat yang sama, aliran udara dingin memenuhi udara. Dengan kultivasi Lu Ming, dia merasa sedingin es di mana-mana. Yang lebih mengejutkan Lu Ming adalah 8 cakra merah darah di masa udara seputih salju. Dengan 8 cakra dan 8 garis keturunan, Lu Ming terkejut. Saat berikutnya, Qiu Yue menarik darahnya, dan suhu di lapangan naik. Qiu Yue, apakah ini darah es? Lu Ming bertanya dengan heran. Ya. Qiu Yue mengangguk. Benar saja, itu darah es. Hati Lu Ming terkejut, dan dia sangat gembira. Ada beberapa jenis garis keturunan khusus. Yang umum adalah darah senjata, dan ada jenis lain, darah alami. Seperti es, api, angin, darah, guntur dan sebagainya. Garis keturunan semacam ini, yang diwarisi dari langit dan bumi, lahir secara alami, dan lahir agar sesuai dengan elemen-elemen ini, jadi itu sangat luar biasa dan kuat. Berlatih seni bela diri terkait, dan bahkan memahami, potensi, yang sesuai, semuanya memiliki keunggulan unik. Namun, garis keturunan alami terlalu sedikit, dan sulit untuk memiliki satu di antara ratusan juta orang. Apalagi, level garis keturunannya setinggi level 8, yang bahkan lebih langka. Tahukah Anda, Duan Mulin dikenal sebagai seorang jenius yang tiada tara, dan level garis keturunannya hanya level 7. Sebagian besar raja pemula sebelumnya dari sekte pedang Suanyuan hanya memiliki garis keturunan tingkat 6. Tidak heran Master Qiu Yue memintanya untuk mencapai tingkat keempat dari seorang seniman bela diri yang hebat sebelum membiarkannya keluar. Jika sekte lain tahu tentang bakat semacam ini, mereka mungkin mengirim seseorang untuk membunuhnya. Bab 135, Pertunangan Zhang Muyun. Mengapa para murid Akademi Qilin begitu misterius dan tersembunyi begitu dalam? Ini semacam perlindungan untuk menghindari pembunuhan oleh sekte lain. Kamu harus mendengarkan tuanmu juga untuk kebaikanmu sendiri. Lu Ming berkata dengan serius. Qiu Yue menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu, tuan, tapi sekarang. Qiu Yue tidak bisa tinggal bersamanya dan menjaganya. Lu Ming menyemangati. Benarkah? Tuan muda, jangan bohong. Mata Qiu Yue penuh dengan harapan. Tentu saja itu benar. Kapan tuan muda itu membohongimu? Lu Ming tersenyum. Waktu berlalu saat keduanya mengobrol, dan lebih dari 1 jam berlalu dengan cepat. Tuan muda, saya harus pergi, tuan harus mencari saya, kata Qiu Yue dengan enggan. Pergilah, dengan bakatmu, kita akan segera bisa berkeliling dunia bersama. Lu Ming mencubit wajah Qiu Yue dan tersenyum. Ada kabut di mata besar Qiu Yue, dia tiba-tiba berdiri berjinjit, mencium wajah Lu Ming, lalu berbalik dan lari dengan wajah memerah, seperti kelinci yang ketakutan, berlari kencang, dan menghilang di pegunungan dan hutan dalam kedipan mata. Merasakan sedikit kelembapan dan keharuman di wajahnya, Lu Ming tersenyum sedikit, dan berbisik, aku sudah lama tidak melihat gadis ini, dia menjadi jauh lebih berani. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berbalik dan pergi.
Di hari-hari berikutnya, teruslah berlatih dan berburu monster. Keterampilan bela diri dan kultivasi terus meningkat. Waktu berlalu, dan itu adalah 1 bulan lagi dalam sekejap mata. Panen bulan ini memuaskan. Gang Huo Ganjue akhirnya membuat terobosan lagi, mencapai tingkat ke-6, alam kesatuan manusia dan kekuatan. Namun, langkah voli baru mencapai puncak level kedua, dan belum menembus level ketiga. Namun, kultivasi Luming telah mencapai puncak guru bela diri tingkat ke-9, dan langkah selanjutnya adalah ranah guru bela diri agung. Sudah waktunya untuk kembali. Menghitung waktu, sudah lebih dari 2 bulan sejak Luming memasuki pegunungan pesisir. Cara kultivasinya berbeda, dan kita tidak bisa berlatih secara membabi buta. Terkadang berlatih keras secara membabi buta belum tentu memberikan hasil yang baik. Dengan gerakan tubuhnya, Luming berjalan menuju sekte pedang Suanyuan. Setelah setengah hari, Luming kembali ke asrama. Kakak Luming, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu tidak bisa menyusul? Pang Shi buru-buru berkata saat melihat Luming. Tidak bisa mengejar? Apa yang tidak bisa mengejar? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Perjamuan pertunangan untuk Zhang Muyun dan Zhuo Yirong. Huachi berjalan keluar ruangan, memegang kartu undangan di tangannya. Zhang Muyun dan Zhuo Yirong bertunangan. Luming sedikit terkejut. 7 hari yang lalu, Zhang Muyun secara pribadi datang untuk mengirimimu undangan. Sayangnya, kamu tidak ada di sini, jadi dia menitipkan undangan ini padaku. Huachi menyerahkan undangan itu kepada Luming. Luming membuka kartu undangan dan melihat bahwa waktunya baru hari ini, dan alamatnya ada di halaman tari pedang kota Suanjian. Luming telah mendengar tentang Jianwu Bieyuan, sangat terkenal di kota Suanjian dan terkenal dengan lingkungannya yang elegan. Banyak selebritas akan memilih untuk mengadakan pernikahan mereka di Jianwu Bieyuan. Maka ini waktu yang tepat bagiku untuk pergi, tepat pada waktunya. Luming tersenyum. Matahari belum terbenam, jadi belum terlambat untuk berangkat. Zhang Muyun memiliki kesan yang baik pada Luming, dia adalah teman baik, Zhuo Yirong bertunangan, dan dia datang untuk mengirim undangan kepadanya secara langsung. Luming tentu saja ingin pergi. Apakah kamu ingin pergi bersama? Luming bertanya. Lupakan saja, orang-orang yang pergi kali ini semuanya master, jadi kita tidak akan ikut bersenang-senang. Kata Huachi. Luming tahu bahwa Huachi sombong, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengucapkan selamat tinggal, dan pergi ke kota Suanjian. Halaman tari pedang kota Suanjian, luar biasa hidup. Lampu merah bersinar terang, dan ada banyak kegembiraan. Zhang Muyun sangat berbakat. Sebelum Luming bangkit, dia dengan kuat berada di puncak daftar perunggu. Bahkan Duan Wuyunyang, raja pemula, ditekan dengan ketat olehnya. Selain itu, dia santai, toleran dan baik hati, dan memiliki aura seorang raja, dan popularitasnya di sekte pedang Suanyuan sangat bagus. Kali ini dia bertunangan dengan Zhuo Yirong, dari 60 orang di daftar perunggu, lebih dari 50 orang datang. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa murid tingkat perak, penatua dan diaken, dan bahkan beberapa penatua berjubah perak. Termasuk anggota keluarga Zhang Muyun dan Zhuo Yirong, ada ratusan orang di halaman Jianwu. Di samping sebuah danau kecil di Sword Dance Bieyuan, ada ruang terbuka yang datar, dan puluhan meja perjamuan didirikan di ruang terbuka. Saat ini, meski meja belum dibuka, pada dasarnya orang sudah datang. Orang-orang yang akrab duduk di meja dan mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang terlihat seperti penjaga masuk, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya, dan satu sisi wajahnya bengkak. Zhang Ji, ada apa? Di samping Zhang Muyun, ayahnya berdiri dan bertanya dengan suara dingin.
Adegan ini secara alami jatuh ke mata orang lain, dan mereka semua memandang dengan heran. Tuan muda, ada orang di luar pintu yang tidak memiliki kartu undangan dan datang tanpa diundang. Kami hanya bertanya, dan mereka menyerang dan melukai orang. Mereka telah menerobos masuk. Kami tidak dapat menghentikan mereka, kata penjaga dengan keras. Kartu undangan apa? Apakah kita masih membutuhkan kartu undangan untuk tempat yang akan kita tuju? Suara angkuh dan dingin terdengar, dan 3 anak muda datang. Siapa kalian? Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kakak senior Zhang? Beraninya kamu menerobos masuk? Seorang murid Akademi Qinglong bangkit dan berteriak. Namanya Wu Yu, dan dia berada di peringkat 43 di daftar perunggu. Yo, apa masalahnya bertunangan dengan murid dari daftar perunggu omong kosong? Beraninya kamu. Seorang pria muda dengan pedang di lengannya mencibir. Sombong, biarkan aku melihat modal apa yang kamu miliki. Teriak Wu Gui dengan marah, sosoknya bergerak, seperti Go Shao, dia bergegas menuju pemuda yang memegang pisau, dan meraih pemuda yang memegang pisau dengan 1 cakar. Kamu berani menggunakan kapak untuk keterampilan sekecil itu? Pemuda yang memegang pisau mencibir, dan menebas dengan telapak tangannya. Desir! Telapak tangan pemuda yang memegang pedang itu jelas hanya telapak tangan yang berdaging, tetapi semua orang tampaknya telah melihat pedang yang tak tertandingi terhunus, cahaya pedang melesat ke langit, dan cahaya pedang yang bergoyang menebas cakar Wu Hui. Saat berikutnya, Wu Zhen menjerit, dan sosoknya terbang mundur, menabrak 2 meja berturut-turut sebelum dia berdiri tegak, tetapi tubuhnya terus bergetar, dan salah satu telapak tangannya berlumuran darah. Semua orang terkejut, dan menatap pemuda yang memegang pisau itu dengan kaget. Tebasan biasa dengan telapak tangan yang berdaging dapat melukai Wu Hui. Tingkat kekuatan tempur ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Anda harus tahu bahwa Wu Yu berada di peringkat 43 di daftar perunggu, dan untuk mengalahkannya dengan gerakan yang begitu mudah, setidaknya salah satu dari 20 jenius teratas di daftar perunggu dapat melakukannya. Tetapi beberapa orang ini sangat tidak dikenal, dan mereka sama sekali bukan murid dari 4 halaman. Dari mana jenius itu berasal? Chang Muyun berdiri dan menangkupkan tinjunya, dan berkata, siapa kalian? Chang pikir dia tidak pernah menyinggungmu. Kata wajah dingin. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pemuda kejam ini adalah Jian Wuchen dari Akademi Qilin. 2 lainnya adalah murid Akademi Qilin. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.